Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah dari Tanah Rencong Aceh. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mereka mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Aceh sejak berabad-abad silam dikenal sebagai Serambi Mekah, sebuah julukan yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakatnya. Wilayah paling barat Indonesia ini menjadi salah satu pusat dakwah para waliullah dan tokoh-tokoh besar penyebar Islam, yang memainkan peranan penting dalam memperkenalkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara. Sejak berdirinya Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai, dua kerajaan Islam tertua di Indonesia, Aceh menjadi tempat berkumpulnya para ulama, sufi, dan waliullah dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dari Arab, Persia, Gujarat, hingga Asia Tengah, untuk berdakwah, berdagang, sekaligus menyebarkan ajaran tasawuf yang damai dan mudah diterima masyarakat lokal. Di antara tokoh-tokoh penting yang berkiprah di Aceh adalah Syekh Ismail Al-Farsi, Syekh Abdullah Al-Yamani, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq, yang kelak menjadi anggota Wali Songo, hingga ulama besar seperti Hamzah Fansuri, dan Syamsuddin As-Sumatrani. Aceh juga melahirkan waliullah lokal yang sangat dihormati, seperti Teungku Cik di Tiro, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, atau Tengku Syah Kuala, dan banyak ulama sufi lainnya yang menjadi pilar pendidikan Islam. Melalui pusat-pusat keilmuan seperti Dayah Cotkala, Dayah Tanoh Abe, dan Dayah Manyang, ajaran Islam diteruskan ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Malaysia. Kekuatan spiritual dan keilmuan para waliullah inilah yang menjadikan Aceh sebagai fondasi penting penyebaran Islam di Indonesia. Dari tanah Aceh, cahaya Islam dipancarkan ke seluruh Nusantara, meninggalkan jejak sejarah yang hingga kini terus hidup dalam tradisi, budaya, dan semangat religius masyarakatnya. Berikut akan kami sampaikan para waliullah penyebar agama Islam yang ada di Tanah Rencong Aceh. Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh merupakan raja pertama Kesultanan Samudera Pasai, kerajaan Islam yang berdiri sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Dalam peta saat ini, letak Kesultanan Samudera Pasai kemungkinan masuk dalam Kecamatan Samudera, Kabupaten tingkat 2 Aceh Utara. Saat mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-14, Kesultanan Samudera Pasai berada di antara dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebut, bahwa Sultan Malikus Saleh tercatat sebagai pendiri Kerajaan Samudera Pasai, sekaligus juga Sultan pertama Kesultanan tersebut. Lantas, bagaimana riwayat hidup Sultan Malikus Saleh? Tidak diketahui secara pasti kapan Sultan Malikus Saleh lahir. Namun sebelum masuk Islam, ia diduga merupakan seseorang bernama Meurah Silu, putra Meurah Gajah dan Putri Betong. Dalam cerita, dikisahkan bahwa sebelum masuk Islam, Meurah Silu pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat terjaga, ia langsung mengucap syahadat, dan dapat membaca Al-Quranul Karim. Usai resmi menjadi Muslim, Meurah Silu berganti nama menjadi Malikus Saleh. Malikus Saleh lantas menikah dengan Putri Perlak. Dari hasil pernikahannya, ia punya dua anak, Malik Al-Zahir dan Malik Al-Mansur. Sultan Malikus Saleh memerintah Samudera Pasai dari tahun 1267 hingga 1297. Meurah Silu disebut sebagai raja pertama di wilayah Nusantara yang menyandang gelar Sultan. Semasa Sultan Malikus Saleh, Samudera Pasai cukup unggul di sektor perdagangan. Yang mana, Selat Malaka saat itu menjadi area yang dikuasai oleh Sultan Malikus Saleh. Kawasan yang strategis itu membuat Samudera Pasai jadi lalu lintas pedagang dari Cina, India, Siam, Arab, dan Persia.
Sutra dan kapur barus merupakan komoditi yang diekspor Samudera Pasai. Di samping itu, Samudera Pasai turut berperan dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Dan jaringan perdagangan menjadi sarana bagi pengembangan agama Islam di Nusantara. Pada tahun 1282, Kerajaan Samudera Pasai tercatat mengirim 2 utusannya, yakni Sulaiman dan Samsudin, ke Istana Kaisar Cina. Informasi itu didasarkan pada laporan dari masa dinasti Yuan. Keberadaan kedua utusan itu menunjukkan bahwa Samudera Pasai memiliki sejumlah muslim yang punya posisi penting di kerajaan. Di masa Sultan Malikus Saleh pula, Kerajaan Samudera Pasai diketahui telah memiliki beberapa orang penting, seperti Tun Srikaya dan Tun Babakaya. Hikayat Raja-Raja Pasai juga mengatakan bahwa terdapat orang yang memegang jabatan Perdana Menteri, masing-masing untuk Samudera dan Pasai. Kedudukan orang-orang penting di Samudera Pasai ini berlangsung hingga masa Sultan Malikul Mahmud, tahun 1326 hingga 1345, dan Malikul Mansur, tahun 1345 hingga 1349. Sultan Malikus Saleh meninggal dunia pada 1297, atau bertepatan dengan tahun 696 Hijriah. Ia dimakamkan di Desa Bulingen, Kecamatan Samdera, Kabupaten Aceh Utara. Setelah Sultan Malikus Saleh sepeninggal Sultan Malikus Saleh, tahta kerajaan Samudera Pasai diisi oleh keturunannya, yakni Sultan Ahmad, yang bergelar Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I, atau Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad Az-Zahir. Sultan Muhammad Malikus Zahir adalah seorang sultan penguasa Kesultanan Samudera Pasai pada abad ke-14. Pada masa pemerintahannya, telah mulai dicetak koin mata uang kesultanan, yaitu mata uang timah, atau dalam bahasa Aceh disebut keueh, dan mata uang emas yang dinamakan dirham, atau dalam bahasa Aceh disebut dereuham. Nilai tukar 1 dirham disamakan dengan 1.600 keueh. Pada koin dirham tertulis kata Muhammad Malik Az-Zahir pada satu sisi, dan sisi lainnya tertulis kata Al-Sultan Al-Adil. Mata uang tersebut merupakan yang pertama yang dicetak oleh penguasa Islam di Asia Tenggara, dan terus dipakai sebagai alat tukar perdagangan internasional di wilayah itu selama 2 abad selanjutnya. Selain mata uang, juga ditemukan peninggalan Sultan Muhammad berupa cap sultan, yang bertuliskan kata Mamlakah Muhammad, Kerajaan Muhammad. Tulisan nisan kubur Sultan Muhammad pernah dibaca oleh peneliti J.P. Mokwete, di mana tercantum bahwa Sultan wafat pada tahun 726 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1326 Masehi. Sultan Mahmud Az-Zahir. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-16. Selama berdiri, Kerajaan Samudera Pasai telah dipimpin oleh sultan atau raja yang berbeda-beda. Namun, raja yang berhasil membawa Samudera Pasai ke puncak kejayaan adalah Sultan Mahmud Az-Zahir, raja ketiga yang memerintah sejak 1326 hingga 1345. Sultan Mahmud Az-Zahir adalah raja ketiga Samudera Pasai, sebagai pengganti raja sebelumnya, Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir I mangkat, kedudukannya digantikan oleh sang putra, Sultan Mahmud Az-Zahir. Sultan Mahmud Az-Zahir digambarkan sebagai sosok raja yang rendah hati dan sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Disebutkan bahwa Sultan Mahmud Az-Zahir berangkat untuk sholat Jumat ke masjid hanya dengan berjalan kaki. Setelah selesai sholat, Sultan bersama rombongannya lanjut berkeliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Tidak hanya itu, Mahmud Az-Zahir juga sangat sederhana. Ketika menyambut Ibnu Batutah bersama rombongannya, mereka dipersilahkan duduk di atas hamparan kain, sedangkan sang sultan justru hanya duduk di tanah tanpa beralaskan apapun. Keberhasilan yang diraih Sultan Mahmud Az-Zahir adalah menjadikan kerajaan Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Samudera Pasai menjadi tempat yang ramai didatangi pedagang, dan sudah menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas itu disebut dirham yang pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yang kemudian diresmikan di kerajaan. Samudera Pasai telah mempunyai banyak bandar yang dikunjungi oleh berbagai pedagang dari penjuru negara, seperti dari Cina, India,
Syam, Arab, dan Persia. Kemudian, kerajaan Samudera Pasai juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama lada ternama di dunia. Selain itu, Samudera Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan, Samudera Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam. Sebab, Sultan Mahmud Az-Zahir sempat mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan, yang difungsikan sebagai tempat untuk berdiskusi para ulama dan kaum elit kerajaan. Masa kepemimpinan Sultan Mahmud Az-Zahir berakhir, setelah kerajaan Samudera Pasai mendapat serangan dari Majapahit pada tahun 1345 dan 1350 Masehi. Syekh Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia Melayu pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai ulama sufi yang menyebarkan ajaran Wahdatul Wujud, dan sebagai sastrawan yang menciptakan genre syair dalam bahasa Melayu. Terdapat banyak spekulasi mengenai asal-usul Hamzah Fansuri. Ada yang mengatakan ia berasal dari Barus, sebuah kota bersejarah di pesisir barat Sumatera Utara. Ada juga yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam, atau yang sekarang menjadi Thailand. Adapun nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di dekat Barus. Hamzah Fansuri lama berdiam di Aceh, yang saat itu merupakan kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ia belajar ilmu agama dari para ulama lokal dan asing, serta melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti India, Persia, dan Mekah, untuk menimba ilmu lebih lanjut. Ia juga dikenal sebagai guru bagi banyak murid, termasuk Syamsuddin Al-Sumatrani dan Nuruddin Al-Raniri. Hamzah Fansuri menjadi tokoh yang menyebarkan Islam melalui saluran tasawuf, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia dan Tuhan secara batiniah. Ia mengajarkan doktrin Wahdatul Wujud, yaitu pandangan bahwa hanya ada satu wujud eksistensi yang hakiki, yaitu Tuhan, sedangkan segala sesuatu yang lain adalah manifestasi atau bayangan darinya. Doktrin ini ia dapatkan dari pengaruh Ibnu Arabi, seorang ulama sufi terkemuka dari abad ke-13. Selain itu, Hamzah Fansuri juga aktif dalam bidang sastra. Ia dikenal sebagai pencipta genre syair dalam bahasa Melayu, yaitu puisi yang terdiri dari 4 baris dengan rima a. Syair-syairnya banyak mengandung tema-tema tasawuf, seperti cinta kepada Tuhan, pencarian hakikat diri, dan kesatuan dengan Tuhan. Ia juga menulis beberapa prosa yang menjelaskan ajaran-ajarannya secara lebih rinci. Adapun beberapa karya Hamzah Fansuri yang terkenal antara lain: Syair Burung Pingai, sebuah syair yang mengisahkan tentang seekor burung pingai yang mencari makna hidup dan bertemu dengan burung-burung lain yang melambangkan berbagai tingkatan spiritual. Syair Dagang, sebuah syair yang menggambarkan perjalanan seorang pedagang yang mencari harta dunia dan akhirat. Syair Perahu, sebuah syair yang menggunakan metafora perahu untuk menggambarkan jalan menuju Tuhan. Asror Al-Arifin, Rahasia Para Arif, sebuah prosa yang menjelaskan konsep-konsep tasawuf seperti makomat atau tingkatan, ahwal atau keadaan, dan marifat atau pengetahuan. Sorop Al-Asikin, Minuman Para Pecinta, sebuah prosa yang membahas tentang cinta ilahi dan cara-cara mencapainya. Hamzah Fansuri meninggal pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Tidak diketahui secara pasti penyebab dan tempat kematiannya. Ada yang mengatakan ia meninggal di Aceh, ada juga yang mengatakan ia meninggal di Mekah. Makamnya diduga berada di ujung Pancu, Paukan Bada, Aceh Besar. Hamzah Fansuri meninggalkan warisan yang besar bagi perkembangan Islam dan sastra di dunia Melayu. Ajaran-ajarannya mempengaruhi banyak ulama dan sastrawan setelahnya, meskipun ia juga mendapat pertentangan dari beberapa pihak yang menganggapnya sesat. Kendati demikian, karya-karyanya menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi generasi-generasi berikutnya. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syamsuddin As-Sumatrani, atau yang bernama lengkap Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani, beliau adalah seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh. Ia sering pula disebut Syamsuddin Pasai. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia adalah Syekhul Islam di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda,
yakni pada tahun 1607 hingga 1636. Sebagai ulama dan tokoh tasawuf, ia memiliki banyak pengikut. Bersama dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin merupakan tokoh aliran Wujudiyah, yakni penganut paham Wahdatul Wujud. Walaupun sama-sama mengenal dan mengakui hakikat Tuhan, kedua orang ini mewakili dua golongan ahli sufi yang berbeda. Hamzah Fansuri adalah ahli sufi pencari Tuhan, yang mencoba mencari Tuhan karena dorongan batin. Adapun Syamsuddin adalah ahli sufi filsuf, yang merasakan keperluan mengenali hakikat dari segala yang ada, serta mengetahui kesatuan yang tersembunyi. Menurut Syamsuddin, dalam usaha mengenal atau mendekati Tuhan, seseorang harus dibimbing guru yang sempurna, agar ia tidak tersesat. Hal ini juga disebabkan paham keesaan wujud yang diajarkannya adalah ajaran yang sulit, sehingga dibutuhkan guru yang pandai untuk membimbing. Tujuan akhir yang ingin dicapai sufi adalah makrifat, yakni pengetahuan tentang segala yang meliputi. Dalam makrifat itu juga berlebur orang yang mengenal Tuhan. Syamsuddin menulis banyak buku berbahasa Arab dan Melayu, dengan judul berbahasa Arab. Karya tertulis ini tidak banyak diketahui, karena telah dibakar Nuruddin Ar-Raniri atas perintah Sultan Iskandar Sani, yang berkuasa pada tahun 1636 hingga 1641. Ajaran Syamsuddin dan Hamzah Fansuri ditentang Nuruddin Ar-Raniri, karena dinilai sesat dan dianggap merupakan ajaran panteisme. Kitab Syekh Syamsuddin yang ditemukan juga tidak lengkap. Bukunya yang lolos dari pembakaran itu antara lain adalah Mirot al-Mukmin, atau warisan orang yang beriman, dan Mirot al-Muhaqqiqina, atau warisan orang yang yakin. Mirot al-Mukmin merupakan kitab ilmu kalam, yang di dalamnya dimuat tanya jawab mengenai kepercayaan Islam, yang antara lain membahas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat para nabi, wahyu, dan hari kebangkitan. Adapun Mirot al-Muhaqqiqina merupakan kitab tasawuf, yang membahas antara lain makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zikir. Adapun beberapa pandangan Syamsuddin As-Sumatrani adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan adalah wujud yang awal, sumber dari segala wujud dan kenyataan satu-satunya. Yang kedua, Zat adalah wujud Tuhan. Ia adalah kesempurnaan dalam kemutlakan yang tinggi, sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Zat itu wujud dan asal dari segala yang ada. Wujud yang ada ini tidak berbeda dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang ketiga, hakikat zat dan sifat 20 adalah satu. Jadi, zat itulah sifat. Yang keempat, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim dan baka, sedangkan sifat manusia fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dengan sendirinya, sedangkan manusia dibuat dari tidak ada. Hal ini seperti orang melihat cermin dengan rupa yang terbayang dalam cermin. Orang yang melihat cermin itu qadim, sedangkan rupa dalam cermin itu muhdas atau baru diciptakan, dan fana. Yang kelima, ajaran wujud tercakup dalam martabat 7, yang pada dasarnya sama dengan martabat 7 Al-Burhan Puri, atau Tajalli. Sebenarnya martabat 7 tidak lain adalah jalan kepada Tuhan. Yang keenam, Syamsuddin, seperti kaum Wujudiyah lainnya, memberi tafsiran lain terhadap kalimat syahadat, yakni, tiada wujudku hanya wujud Allah. Dan yang ketujuh, orang yang memiliki makrifat atau pengetahuan yang sempurna, adalah orang yang mengetahui aspek tanzih atau perbedaan, dan tasybih atau kemiripan atau keserupaan antara Tuhan dan makhluknya. Syekh Nuruddin Al-Raniri. Syekh Nuruddin Al-Raniri merupakan ulama dan ilmuwan yang sangat diperhitungkan pada generasinya. Kehadiran Syekh Nuruddin Ar-Raniri memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan keilmuan Islam di Aceh. Syekh Nuruddin Al-Raniri pernah menjadi Syekhul Islam dan mufti bagi kerajaan Aceh. Walaupun beliau asalnya berasal dari Randir Gujarat India, namun mampu mendapat kepercayaan yang penuh dari salah satu Sultan Nanggro Aceh Darussalam. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, beliau bernama lengkapnya adalah Syekh Nuruddin Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Hasanji, Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy, atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri, yang merupakan seorang ulama dan penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Syekh Nuruddin Al-Raniri, beliau mengawali karir intelektualnya dengan belajar di Randir, India,
Kemudian beliau mengembara untuk menuntut ilmu di berbagai tempat. Beliau juga mengembara ke kampung nenek moyangnya yaitu di Tarim Hadramaut, karena ayah dari Syekh Nuruddin Al-Raniri disebutkan berasal dari Yaman, dan pindah dan menetap di India, sedangkan ibunya berasal dari Melayu. Sebagaimana dimaklumi pada masa itu, Gujarat India merupakan sebuah pelabuhan maju yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai kebudayaan. Setelah beberapa tahun berada di Tarim, menimba ilmu dari para ulama yang berada di Tarim, Syekh Nuruddin Al-Raniri kemudian berangkat menuju Mekah untuk memperdalam ilmunya kepada ulama Mekah. Disebutkan Tarim, ataupun Yaman secara umum, merupakan sentral ilmu pengetahuan selain kota suci Mekah dan Madinah pada masa yang lalu. Setelah menjadi seorang alim besar, Syekh Nuruddin Al-Raniri kemudian pulang kembali ke Randir, India. Sebagai sebuah tempat yang maju di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda selama 29 tahun, yakni tahun 1607 hingga 1636, Aceh menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh para ilmuwan Islam mancanegara, termasuk Syekh Nuruddin Al-Raniri. Pada kedatangan pertamanya ke Aceh, Syekh Nuruddin Al-Raniri belum memiliki pengaruh yang besar, karena yang menjadi mufti kerajaan Aceh saat itu adalah Syekh Samsuddin Pasai, atau Syekh Samsuddin As-Sumatrani, yang juga murid dari Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri memiliki hubungan famili dengan Syekh Ali Al-Fansuri, yang merupakan ayah dari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, yang nantinya juga menjadi mufti kerajaan Aceh pada masa Ratu Safiatuddin anaknya Sultan Iskandar Muda. Setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, selanjutnya Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, suami dari Ratu Safiatuddin. Sultan Iskandar Sani berasal dari negeri jiran Malaysia, namun beliau tidak lama menjadi Raja Aceh, karena 4 tahun sesudahnya beliau wafat pada tahun 1641. Pada masa Sultan Iskandar Sani menjadi raja, Syekh Nuruddin Al-Raniri diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh. Beliau banyak menyusun karya tulisnya ketika menjadi mufti kerajaan, di antara karya tulis beliau dalam bidang fikih adalah kitab Siratal Mustaqim, yang di abad selanjutnya diulas secara panjang lebar secara mendalam oleh seorang ulama besar lainnya yang berasal dari Kesultanan Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan magnum opusnya Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin merupakan kitab fikih penting yang ditulis dalam bahasa Melayu Banjar, dengan menggunakan referensi otoritatif dari mazhab Syafi'i. Hal ini tidak mengherankan, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama dan ilmuwan dalam mazhab Syafi'i, yang menguasai secara mendalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Maka kitab fikih Sabilal Muhtadin menjadi referensi penting bagi masyarakat Nusantara. Bahkan di Asia Tenggara menjadi rujukan bagi negara Melayu lainnya seperti Malaysia, Brunei, Singapura dan Patani Thailand. Setelah berganti kekuasaan dari Sultan Iskandar Sani kepada Ratu Safiatuddin, maka terjadilah peristiwa huru-hara yang disebabkan fatwa Syekh Nuruddin Al-Raniri yang memerintahkan membakar seluruh kitab-kitab yang berpaham wujudiyah, terutama karya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Pasai. Maka persoalan inilah yang memicu kekisruhan, sehingga dibuatlah debat secara terbuka antara Syekh Nuruddin Al-Raniri dan perwakilan dari wujudiyah yang diwakili oleh Syekh Saifur Rijal, yang ia baru menyelesaikan pendidikannya dari Randir, India, dan Syekh Saifur Rijal juga murid dari Syekh Samsuddin Pasai. Disebutkan setelah perdebatan itu Syekh Nuruddin Al-Raniri kembali ke negerinya Randir. Selain seorang penulis yang dikenal produktif dengan berbagai karya ilmiahnya, Syekh Nuruddin Al-Raniri juga dikenal sebagai salah satu tokoh tasawuf dengan tarekatnya Rifaiyah, dan beliau juga mursyid dalam tarekat tersebut. Namun dalam kajian tasawuf, beliau berbeda dengan pemahaman dua ulama Aceh lainnya, yaitu Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani. Perbedaan pemahaman ini yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan, dan buntutnya terjadi perdebatan yang tadi telah disebutkan. Syekh Nuruddin Al-Raniri sebagaimana ditulis oleh Kiai Sirajuddin Abbas merupakan salah satu tokoh penting dalam mazhab Syafi'i. Dengan berbagai karyanya yang berjumlah puluhan judul telah menempatkannya sebagai seorang ilmuwan Nusantara yang diperhitungkan. Walaupun kiprah beliau tidak lama di Aceh, namun karya tulis dan pemikirannya telah mampu mewarnai para ulama sesudahnya. Setelah kepulangan beliau ke India dan beliau wafat di negerinya India, maka mufti kerajaan Aceh kemudian digantikan oleh mufti besar yang namanya masyhur, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, atau yang juga dikenal dengan Syekh Kuala. Setelah berkiprah di Aceh, Syekh Nuruddin Al-Raniri pada akhirnya pulang ke Randir dan wafat di India pada tahun 1658. Inilah sejarah singkat ulama besar Nanggro Aceh Darussalam. Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Syekh Abdul Rauf Singkil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syekh Kuala, yang dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Abdul Rauf Singkil lahir di Singkil Aceh pada 1024 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam, selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Maurir. Sepanjang hidupnya, tercatat Syekh Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis, yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid, atau terjemah pemberi faedah, sebuah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran, dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdul Rauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam, Seulimum, Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teku Ibrahim Alfian, yang berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singkili lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor Ameu Singge, dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa, Koninklijke Academic Delft Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab As-Singkili yang berjudul Mirot At-Tulab fi Tahsil Ahkam, Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab. Selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dipercayakan sebagai mufti kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap kepemerintahan ratu-ratu di Aceh. Menurut Said Muhammad Naqwi Bal-Atas, Syaikh untuk tarekat Syatariah Ahmad Al-Kushashi adalah salah satu gurunya. Nama Abdul Rauf muncul dalam silsilah tarekat, dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidowi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asror At-Ta'awil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah, atau 1662 pada tahun Masehi, dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariah yang diperolehnya. Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama dari Pariaman Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan, seorang ulama dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Azyumardi Azra menyatakan, bahwa banyak karya-karya Abdul Rauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Mira'at At-Tulab, karya di bidang fiqh atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Tarjuman Al-Mustafid, yang merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi, yang ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin.
Mawais Al-Badi, yang berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Tanbih Al-Masyi, yang merupakan naskah tasawuf, yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyroh Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, yang memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Dakai Al-Hurf, sebuah kitab pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Abdur Rauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693, dengan berusia 73 tahun. Ia kemudian dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Diah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakapkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah. Dan universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Syekh Abdur Rauf As-Singkili dipercaya memiliki 2 makam. Satu berada di Desa Diah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di Desa Kilangan Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Kerueng Singkil. Banyak peziarah mendatangi makam ini, baik dari Aceh maupun dari luar daerah, seperti dari Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syiah Kuala berada di bibir Selat Malaka. Seperti halnya di Singkil, lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh pemerintah daerah. Syaikh Mudah Wali Al-Halidi. Abuya Syaikh Muhammad Wali Al-Halidi Al-Asyi. Abuya Syaikh Mudah Wali merupakan seorang ulama besar Aceh, yang menjadi guru para ulama-ulama besar saat ini di Aceh. Ulama sufi ini lahir pada tahun 1917 lalu, di Desa Blangporoh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan. Beliau merupakan putra dari pasangan dari Syekh Haji Muhammad Salim bin Syekh Malim Palito, asal Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan Siti Janadat. Guna memperdalam ilmu agama, Abuya Syaikh Mudah Wali juga pernah menimba ilmu agama Islam di Dayah Bustanul Huda Blangpidie, Aceh Barat Daya, pimpinan Abuya Syaikh Mahmud. Beliau juga melanglang buana ke Aceh Besar, dengan menimba ilmu pada seorang ilmu besar bernama Syaikh Muhammad Hasan Al-Asyi Al-Falaki. Dilanjutkan, kehausan akan ilmu agama, membawa langkah Abuya Syaikh Mudah Wali ke tanah Mekah Al-Mukarromah. Di sana, Abuya menuntut ilmu agama kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, yang merupakan ulama besar di kota Makkah. Setelah sebelumnya beliau juga sempat menimba ilmu agama kepada Abuya Syaikh Abdul Ghani Al-Kampari, seorang ulama besar di Riau. Setelah Abuya Syaikh Mudah Wali menimba ilmu dari beberapa ulama besar tersebut, Abuya pulang kampung, untuk mengamalkan ilmunya dengan mendirikan pesantren, yang diberi nama Pesantren Darussalam, di Desa Blangporoh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, yang hingga kini masih sangat tersohor hingga mancanegara. Pemikiran tasawuf Abuya Mudah Wali mengikuti pemikiran ulama-ulama sufi terdahulu, seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi, dan Syekh Abdur Rauf Al-Singkili. Di antara pemikiran Abuya Mudah Wali adalah, sesungguhnya makrifat itu terbagi 3 perkara, yaitu, makrifat orang syariat, makrifat orang tarekat, dan makrifat orang hakikat. Yang pertama, makrifat orang syariat adalah mengenal sekalian hukum yang zahir seperti mengenal haram dan halal, sah dan batal, makruh dan mubah, fardu dan rukun beserta syaratnya. Yang kedua, makrifat orang tarekat adalah mengenal barang yang sia-sia seperti takabur, ujub, riya, suma'ah, dengki dan lain sebagainya daripada sifat keburukan nafsu yang dicela oleh syara. Dan mengenal kasih sayang Allah Ta'ala akan hambanya, dan mengenal baik dan jahat, dan zohir dan batin. Yang ketiga, makrifat orang hakikat adalah antara tanzi dan tashbih, dan tiada terdinding pandangan yang zohir akan yang batin, dan tiada terdinding pandangan yang batin kepada yang zohir. Syariat adalah engkau sembah akan Allah, dan engkau kerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Tarekat adalah engkau sahaja akan Allah dengan ilmu, dan amal dan engkau amalkan barang yang engkau ketahui dengan istiqomah dan ikhlas. Hakikat adalah seperti engkau pandang Allah Ta'ala dengan cahaya yang ditajalikan di tengah hatimu. Makrifat adalah meliputi sekalian badan dari ketiga ilmu itu. Hakikat harus berlandaskan dengan syariat.
Hakikat tanpa dikuatkan dengan syariat adalah zindik. Syariat adalah perbuatan lahiriah Nabi sedangkan hakikat ruhaniah Nabi. Dengan sebab itu, tidaklah boleh bercerai antara syariat dan hakikat karena hakikat itu ruh Islam dan syariat itu tubuh Islam. Sebagaimana kalam para arif billah. Syariat tanpa hakikat kosong, dan hakikat tanpa syariat batal. Bermula syariat dengan tiada ilmu hakikat akan hampa ibarat gelas tanpa air, dan hakikat tanpa syariat batal ibarat air tanpa gelas. Adapun kitab karangan Syekh Abuya Mudawali Al-Halidi, Al-Fatwa, yang berisi kumpulan fatwa beliau mengenai berbagai macam permasalahan agama. Tanwirul Anwar, yang berisi masalah-masalah akidah. Risalah Adab Zikir Ismus Zat. Permata Intan, sebuah risalah singkat berbentuk soal jawab mengenai masalah tidak. Intan Permata, risalah singkat berisi masalah tauhid. Teungku Peulumat. Teungku Peulumat dengan nama aslinya Teungku Syekh Abdul Karim, lahir pada tanggal 8 Agustus 1873, di Kota Baru Sungai Tarap Batu Sangkar, Minangkabau, Sumatera Barat. Sejak kecil sampai dewasa Teungku Peulumat berada di kampungnya, dan setelah dewasa merantau ke Aceh, dan menetap di Peulumat Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian ia kawin dan berumah tangga di Peulumat. Di Peulumat beliau belajar dan memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, yang kemudian pesantren ini dipimpin oleh keponakannya, yakni Syekh Haji Abuya Muhammad Mudawali Al-Halidi bin Muhammad Salim bin Tuanku Malimpalito. Suatu hari Syekh Mudawali datang ke rumah Tuanku Peulumat, untuk bertanya masalah hukum rokok dan memang Abuya bukan seorang perokok. Sampai di rumah Tuanku Peulumat, Abuya dipersilahkan masuk. Lalu Abuya dijamu oleh Tuanku Peulumat. Abuya belum bertanya masalah rokok, hanya saja Abuya mau buka kitab yang dibawanya. Ketika mau dibuka kitabnya, tiba-tiba Tuanku Peulumat berkata kepada Abuya, "Sebentar Tengku Muda, jangan buka kitab dulu, karena saya mau bakar rokok dulu." Setelah Abuya mendengar ucapan dan melihat Teungku Peulumat membakar rokoknya, langsung Abuya berkata, "Baiklah Teungku, saya izin pulang kalau begitu." Abuya belum bertanya, hanya mau buka kitab dulu. Namun Teungku Peulumat sudah tahu isi hati Abuya. Teungku Peulumat masyhur sebagai aulia Allah pada masanya di Aceh Selatan. Dia adalah saudara Abuya dari pihak ayah Abuya yaitu Syekh Muhammad Salim. Teungku Peulumat ahli syariat, tarekat dan hakikat. Ia seorang waliullah. Ia hidup dengan ajaran sufi yaitu kaum yang hidup waro dan qanaah yang tidak cinta dunia. Kesucian dan kebeningan jiwa Teungku Peulumat beliau menjadi aulia Allah. Banyak hal-hal di luar logika terjadi pada diri Teungku Peulumat, seperti ia bisa menghilang dengan sekilas mata. Teungku Peulumat pernah membawa pulang anaknya yang berada di Padang Sumatera Barat dalam waktu singkat. Kisahnya ketika Teungku Peulumat melihat istrinya sedang sedih dan menangis, karena rindu dengan anaknya yang merantau ke Padang. Teungku Peulumat lalu berkata jangan sedih dan ia langsung masuk ke kamarnya. Tidak berapa lama dia lalu masuk ke kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Teungku Peulumat berkata pada istrinya bukalah pintunya. Ketika dibuka ternyata anaknya yang merantau ke Padang sudah ada di depan rumahnya. Dikabarkan bahwa ia langsung menjemput anaknya di Padang, dan membawa pulang ke Aceh Selatan dalam sekejap mata memandang. Teungku Peulumat belajar agama dengan sungguh-sungguh, dan memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, yang dikenal sampai saat ini. Dan muridnya pun tidak pernah kosong. Banyak generasi yang kesana untuk menuntut ilmu agama, karena mereka tahu itu tempat belajarnya para ulama-ulama besar. Kemudian pesantren ini dipimpin oleh keponakan beliau yang bernama Syekh Mudawali Al-Halidi. Ia belajar syariat, hakikat, dan makrifat, serta belajar kitab kuning bermazhab Syafi'i yang dikatakan mereka, serta belajar kitab lainnya. Karena Teungku Peulumat sangat menggandrungi ilmu tasawuf, ia hidup dengan ajaran sufi, yaitu kaum yang hidup waro dan qanaah, yang tidak cinta dunia. Hidup mereka hanya untuk akhirat dan tidak lebih. Selaku dai guru dan ulama, Teungku Peulumat dia menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Dia mendapatkan gelar kehormatan Syekh, yang biasa dipakai di awal namanya. Adapun sanad tarekat beliau adalah tarekat Naqsyabandiyah Halidiyah, yang mayoritas tarekat tersebar di Sumatera Barat. Kiprah Teungku Peulumat dalam masyarakat kemukiman Peulumat tidak begitu besar,
Namun selama hidupnya Teungku Poulumat diakui oleh masyarakat setempat sebagai seorang wali atau aulia Allah. Banyak hal-hal yang di luar logika terjadi pada diri Teungku Poulumat, seperti ia bisa menghilang dan berjalan di atas air, dan sholat Jumat ke Masjidil Haram dalam waktu singkat dan bisa kembali ke Poulumat. Sebagaimana cerita yang sudah populer di masyarakat Aceh Selatan, bahwa pada suatu hari Teungku Poulumat pergi ke pasar ikan membeli ikan. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba ia ditegur seorang anak yatim. Karena mendapat teguran itu, lantas ikan itu diberikannya kepada anak yatim tersebut. Hal itu sempat dilihat oleh istri beliau. Istri Teungku Poulumat lalu bertanya kepada Teungku Poulumat, kenapa ikan itu diberikan kepada anak yatim, sedangkan kita dalam keadaan al-fakir atau miskin? Dengan tenang Teungku Poulumat mengatakan bahwa ganti ikan itu sudah, dan ada tergantung di dekat tungku dapur. Istrinya lalu datang ke dapur, dan tiba-tiba melihat ikan itu utuh, seekor ikan laut sebesar betis yang masih segar dan masih hidup, seperti halnya yang dikatakan Teungku Poulumat. Pada tahun 1938 sampai 1943 Masehi, Teungku Poulumat sering datang ke Masjid Tua Kampung Padang, yang terletak di Gampong Padang Tapak Tuan Aceh Selatan, yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 1118 Masehi. Oleh Syekh Al-Azirazi Farshiah bin Ibni Mansur, biasanya beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar. Bahkan dikatakan juga Teungku Poulumat keramat ini sering tidur siang menunggu waktu sholat asar. Kemudian pada hari yang lain, saat sholat asar, tiba-tiba Teungku Poulumat sudah ada di depan perkarangan Masjid Tua dalam keadaan basah kehujanan. Salah seorang jamaah bertanya kepadanya, bagaimana Teungku sholat basah seperti itu? Lantas aulia Allah ini membuka bajunya, lalu dikibaskannya beberapa kali, sehingga semua pakaian yang lagi basah di tubuhnya itu kering, seperti baru diangkat dari jemuran. Teungku Poulumat meninggal pada tanggal 22 Syaban 1364 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1943. Makam yang nama aslinya Teku Syekh Abdul Karim terletak di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur. Tepatnya di atas perbukitan di Desa Beutong. Makam Teungku Poulumat sampai sekarang masih ramai diziarahi masyarakat. Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih. Teungku Dianjong adalah seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Aceh, tepatnya di masa Sultan Alauddin Mahmud Shah, yakni pada tahun 1760 hingga 1781 Masehi. Penobatan nama Teungku Dianjong adalah gelar yang dianugerahkan dengan ungkapan Teungku yang Dianjong, yang berarti disanjung atau dimuliakan. Dalam versi lain juga dikatakan bahwa julukan Teungku Dianjong diberikan karena beliau sangat banyak menghabiskan ibadahnya dengan sholat, berzikir, membaca ratib di anjungan masjid. Beliau dikenal sebagai ulama tasawuf namun juga sangat berperan sebagai ulama fikih, dan telah membimbing manasik haji bagi calon-calon jamaah haji, baik dari dalam wilayah Kesultanan Aceh, Sumatera maupun dari Pulau Jawa, bahkan juga jamaah dari Semenanjung Malaya yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah melalui Aceh. Catatan kecil dari warga Peulanggahan menyatakan, bahwa julukan Teungku Dianjong juga diberikan pada saat beliau menikah dengan Putri Hulu Balang, dan tinggal di anjungan rumah mertua beliau daerah Lamgapang, Ulay Kareng. Istri tersebut kemudian meninggal tanpa anak, dan beliau kemudian kembali ke Hadramaut. Teungku Dianjong kembali ke Aceh setelah mempersunting Syarifah Fatimah binti Habib Abdurrahman Al-Aidid di negeri asalnya. Istri beliau lalu dikebumikan tepat di sebelah makam Teungku Dianjong. Gelar dan nama sebenarnya Teungku Dianjong adalah Al-Qutub Al-Habib Sayyid Abu Bakar bin Husain bil Faqih. Beliau berasal dari wilayah Hadramaut di negeri Yaman. Menurut catatan, kedatangan beliau ke Aceh pada tahun 1642. Kedatangan Teungku Dianjong ke Aceh tidak langsung melalui Hadramaut, tetapi beliau terlebih dahulu mempelajari dan mengamalkan secara sungguh-sungguh semua kandungan yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama dengan dua ulama lainnya di Madinah. Ulama yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. Dan yang kedua adalah Habib Syaikh bin Muhammad Al-Jufri, yang berjalan menuju Malabar, India. Kisah perjalanan tiga ulama ini sampai sekarang masih diceritakan di kalangan ulama di Yaman. Pada Maret 2009, seorang ulama dari daerah Tarim Yaman bernama Habib Kazim bin Ja'far Assegaf, beliau telah berkunjung ke Gampong Peulanggahan, menziarahi makam Teungku Dianjong, sekaligus bersilaturahmi dengan jamaah masjid.
Dalam tausiahnya beliau mengatakan bahwa Teungku Dianjong merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Hadramaut Yaman, suatu tempat di mana lahirnya para aulia Allah. Dari sekian banyak aulia Allah, Teungku Dianjong merupakan salah satu ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmu, akhlak mulia, semangat dakwah yang kuat dalam menyebarkan Islam dan menegakkan syahadat di muka bumi, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan beliau ke Aceh, yang juga disebut Asy oleh bangsa Yaman. Naskah penelitian lapangan yang ditulis oleh Adnan Abdullah dari Pusat Pengembangan Ilmu Sosial Unsyah mengemukakan tentang kejadian pada masa Sultan Alauddin Mahmud Shah. Pada saat itu, Kerajaan Aceh mengalami defisit neraca pembayaran hutang dalam jumlah besar kepada Kerajaan Inggris. Hal ini sangat mencemaskan Sultan karena menyangkut martabat kerajaan. Konon kabarnya pula, meskipun semua hasil emas yang diperoleh dari tambang di Pariaman dikumpulkan, bersama-sama dengan seluruh kekayaan kerajaan, namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk melunasi hutang kepada Kerajaan Inggris. Sultan kemudian diberi pendapat oleh majelis kerajaan, agar meminta bantuan Teungku Dianjong. Saran tersebut diterima dan dikirimlah utusan menghadap Teungku Dianjong, yang dibekali dengan seperangkat hidangan makanan untuk memuliakan ulama kasyaf tersebut. Mengetahui maksud kedatangan utusan tersebut, Teungku Dianjong menyarankan agar persoalan ini dibicarakan dengan Teungku Syah Kuala, Mufti Kerajaan Aceh. Namun, Teungku Syah Kuala menyatakan ketidakmampuannya memenuhi permintaan Sultan, dan beliau menyatakan bahwa dengan seizin Allah, hanya Teungku Dianjonglah yang sanggup membantu Sultan. Teungku Dianjong pun bersedia dan meminta untuk disediakan beberapa buah goni ke salah satu tempat di pinggiran Krueng Aceh, sekarang dikenal dengan Pantepirak. Semua goni tersebut diisi dengan pasir dan diangkut ke pantai Cermen, Ulelhu. Sedangkan hidangan dari Sultan beliau kembalikan dengan pesan, bahwa salah satu dari hidangan tersebut hanya boleh dibuka oleh Sultan sendiri. Ketika Sultan membuka hidangan itu, ternyata isinya emas dan permata. Begitu juga pasir dalam goni yang dibawa ke pantai Cermen sudah berubah menjadi perak. Dengan logam mulia itulah Sultan Aceh membayar utang kepada Kerajaan Inggris. Dengan demikian, martabat Aceh yang nyaris luntur karena tidak mampu membayar hutang tetap terpelihara dalam pandangan Kerajaan Inggris, karena munculnya ulama kasyaf dalam masyarakat. Nama Masjid Teungku Dianjong adalah sebuah julukan yang diberikan masyarakat Peulanggahan, di mana tempat masjid itu berdiri untuk mengenang dan menghormati sang ulama tokoh pendiri masjid tersebut. Status tanah masjid ini adalah tanah wakaf seluas 4 hektar. Sebelum mendirikan masjid, ulama ini terlebih dahulu memanfaatkan rumahnya, rumohkat, atau rumah kecil yang sangat sederhana, sebagai tempat pengajian dan asrama bagi murid-muridnya yang memperdalam agama Islam dan bermalam di sana. Oleh karena perkembangannya semakin hari semakin pesat, rumahnya tidak mampu lagi menampung murid-muridnya, akhirnya beliau mendirikan masjid yang bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga dimanfaatkan untuk bermusyawarah, kepentingan pengajian dan lain-lainnya. Masjid Teungku Dianjong selain berfungsi sebagai sarana tempat sholat dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, masjid ini pernah menjadi markas perjuangan kemerdekaan oleh Laskar Perjuangan Aceh, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda. Jadi, masjid ini tercatat sebagai salah satu masjid bersejarah di kota Banda Aceh. Masjid Teungku Dianjong yang ada sekarang, dahulunya dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Dayah, yang terdiri atas 3 lantai. Lantai pertama disebut dengan Hakikat, lantai kedua Tarekat, dan lantai ketiga Makrifat. Dayah ini pernah dibakar oleh Belanda, karena dianggap sebagai pusat doktrin anti penjajahan. Snoek Hurgron, dalam bukunya The Acehers, juga menyaksikan bahwa makam Teungku Dianjong menjadi tempat melakukan tradisi Poulouh Kaai, atau bernazar, dan mencatatnya sebagai makam ulama yang paling dihormati di Aceh. Di kawasan Masjid Teungku Dianjong, dahulunya juga dibangun semacam asrama, untuk menampung jemaah haji yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Rumah Raya. Bisa dikatakan bahwa gelar Aceh Serambi Mekah sangat erat kaitannya dengan peran Teungku Dianjong dalam membimbing jamaah haji, yang mendapatkan dukungan Kerajaan Aceh pada masa itu. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dikenal sebagai seorang waliullah dan seorang ulama, yang sanad keturunannya jelas, yang mana beliau juga merupakan cucunya Nabi Muhammad SAW.
Sang Habib yang asli orang Aceh, bermukim dan lahir di Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas lahir pada hari Ahad, malam Senin, 18 Rabiul Akhir 1361 Hijriah, atau 3 Mei 1942 Masehi, di Dusun Jeruk, Desa Pucok Alwe II, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Provinsi Aceh. Al-Habib Muhammad dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadu, yaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas, dan Syarifah Asyura binti Hasan Al-Kaf. Habib Muhammad Alatas mempunyai 5 orang saudara, yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kehidupannya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahanda tercinta Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas sejak usia 6 tahun, dan sudah menjadi anak yatim. Dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau, Al-Habib Husin Alatas di Idi, Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalani dengan menempuh pendidikan dari ibtidaiyah sampai sanawiyah di Aceh Timur. Selepas masa pendidikan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas bekerja di satu toko di Medan Sumatera Utara yang bernama Toko Cairo, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pimpinan di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqomah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satupun amanah yang beliau hianati apabila beliau diberikan mandat dan amanah. Sampai-sampai beliau pun jujur dengan pembelinya, sehingga para pembeli di toko itu tersenyum dan bangga atas kejujuran Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Dan pada suatu hari, pemilik toko tersebut lupa memberi amanah atau perintah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas untuk memberi uang makan pada karyawannya. Sehingga pada siang hari waktunya istirahat makan, beliau pun tidak memberi uang makan kepada para karyawan-karyawannya tersebut, hingga sore harinya. Sampai Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas ditegur sang pemilik toko, kenapa tidak memberi uang makan kepada karyawannya. Al-Habib Muhammad menjawab, karena beliau memang tidak mendapat amanah untuk itu. Sehingga sang pemilik toko tersebut memeluk Al-Habib Muhammad, terharu dengan kejujuran dalam menjalankan amanat. Hidup beliau selalu dalam kejujuran, amanat dan istiqomah. Setelah dewasa, beliau memohon restu kepada ibundanya tercinta untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta, sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majelis taklim atau tempat pengajian, di Masjid An-Nur Petamburan Jakarta, dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas, yaitu Syarifah Maryam binti Ahmad Alatas. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Syarifah Fatimah, yang bersuamikan Al-Habib Muksin bin Zaid Alatas, serta memiliki 4 orang cucu. Semasa hidupnya, Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas selalu berpedoman mengajar dan belajar, tidaklah beliau memikirkan masalah duniawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas belajar ilmu agama di Hadramaut Yaman Selatan, di Singapura dengan Syekh Chotib, di Malaysia, di Jakarta dengan Habib Ali bin Husin Alatas, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ani Solo, para habaib seantero Jawa, dan para alim ulama lainnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga mengajar dan tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beliau rezeki. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas tidak pernah lepas membaca rotib, yaitu Rotibul Atos dan Rotibul Hadad, serta zikir tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya, dan dimanapun beliau berada. Karomah-karomah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, salah satunya apabila beliau mau mencapai suatu tempat, walaupun waktunya tidak memungkinkan, pastilah tercapai dan sampai tujuan dengan tepat waktunya. Apabila ada yang bermaksud jahat terhadap beliau pastilah mental dan tersingkir. Dan selama orang-orang yang dekat dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, pastilah tidak akan miskin dan kelaparan serta kekurangan. Di samping itu pula, apa yang beliau inginkan pasti tercapai. Doa dan hajat beliau selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah, hampir tidak pernah ditolak. Keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, selalu pemaaf, tidak pendendam walaupun dicaci dan dihina, selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau atau tidak dekat. Hatinya putih,
bersih, tidak mempunyai rasa hasut, ujub, dan takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, dan menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tunduk dan patuh pada orang tua, dermawan, tidak pernah pegang uang lebih dari 1 hari, sebab beliau sedekahkan dan berikan kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak lagi karomah-karomah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas yang belum sempat kita bacakan. Ulama sepuh yang ramah serta dermawan ini berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 12 WIB, atau pada Senin dini hari tanggal 18 Januari 2021, bertempat di Gampong Pucok Alwe 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Tentunya kelahiran dan meninggalnya Habib Muhammad Alatas Simpang Ulim terjadi pada hari yang sama. Habib Muhammad wafat setelah beberapa jam sebelumnya, yakni pada Ahad 17 Januari, beliau baru saja meresmikan Masjid Ba'alawi kelima di dunia, yang didirikannya di Aceh Timur. Sebagai catatan, Masjid Ba'alawi sebelumnya berada di Tarinyaman dan Singapura. Informasi kepergian Habib Muhammad tersebar dengan cepat di berbagai media sosial dan grup WhatsApp sejak Senin dini hari hingga pagi. Jenazah Habib Muhammad bin Ahmad Alatas lalu dikebumikan di halaman Masjid Ba'alawi, atau perkuburan keluarga Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Ahmad Alatas pernah mengutarakan bahwa Masjid Ba'alawi yang telah diresmikan itu dan merupakan Masjid Ba'alawi kelima tersebut merupakan cita-cita terakhirnya, dan setelah itu Habib akan pergi. Ternyata apa yang diucapkannya telah terwujud dan benar, sebab tidak berselang, sehari setelah meresmikan Masjid Ba'alawi yang didirikannya di Simpang Ulim Aceh Timur, beliau dikabarkan telah wafat. Beliau berkata, "Masjid Ba'alawi adalah cita-cita terakhir saya, selepas itu saya pulang." Kini Habib Muhammad Alatas telah pergi untuk selamanya menghadap Sang Khalik. Demikianlah pembahasan dari kami tentang para waliullah yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.